Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Polisi menemukan 6 mayat dari satu keluarga Bangladesh di sebuah apartemen di kota Dallas, Texas, Amerika Serikat. Jenazah mereka ditemukan pada Senin 5 April 2021 pagi waktu setempat. Polisi menggambarkan insiden itu sebagai pelenyapan nyawa orang lain, kemudian mengambil nyawanya sendiri. Polisi Allen mengungkap insiden itu setelah menerima telepon sekitar pukul 1 pagi hari dari seorang teman keluarga yang khawatir salah satu putranya mengakhiri hidupnya sendiri setelah menemukan surat yang meresahkan di Instagram dari Farhan Tauhid yang mengaku telah menghabisi keluarganya. Kami pergi ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan pada individu itu dan melalui penyelidikan petugas di tempat kejadian dengan cepat menyadari bahwa ada 6 orang yang meninggal di kediaman itu, kata Sergeant John Felty dari Departemen Kepolisian Allen. Farhan Tauhid, 19 tahun, dan kakak laki-lakinya Tanvir Tauhid, 21 tahun, secara sistematis melepaskan timah panas ke arah ibu, ayah, saudara perempuan, dan nenek mereka di rumah keluarga Allen selama akhir pekan sebelum mengarahkan senjata itu pada diri mereka sendiri. Itu tragedi yang tidak terlukiskan, kata Sergeant John Felty. Keempat anggota keluarga itu adalah Tauhidul Islam, sang ayah 54 tahun, Iron Islam, sang ibu 56 tahun, Altafun Nesa, sang nenek 77 tahun, dan Forbin Tauhid, sang adik yang juga adalah saudara kembar Farhan Tauhid. Keluarga Allen dikenal oleh teman-teman dan tetangga mereka sebagai keluarga yang bebas dan sukses yang penuh kasih sayang. Sangat menyedihkan bagi masyarakat untuk melihat keluarga yang begitu terkenal kehilangan nyawa mereka di tangan anak laki-laki mereka yang terlalu depresi dan terganggu mentalnya. Keluarga itu adalah bagian dari komunitas Bangladesh yang erat. Mereka memiliki kerabat di Florida, Amerika Serikat. Ketika saya mendengar berita itu, saya tidak bisa bernafas selama 20 hingga 30 menit. Bagaimana itu bisa terjadi di komunitas seperti kita? Kami sangat dekat dan kami mengunjungi satu sama lain dan berbicara satu sama lain. Kami makan malam dan sebagainya. Tetapi di dalam rumah, anak-anaknya tidak bahagia karena suatu alasan dan satu hal mengarah ke hal yang lain, kata teman keluarga Sean Ahsan. Faizar Rahman yang berteman dekat dengan Farhan berkata, saya belum memperbaiki 2 versi tentang dia di kepala saya. Anda tahu orang yang saya kenal dan sangat dekat dan akan berbicara selama berjam-jam tentang apapun. Dan seperti orang yang melakukan ini, seperti ini seharusnya menjadi dirinya sendiri yang menunjukkan betapa dia mencintai mereka. Dan aku tahu itu tidak masuk akal bagi kita. Keluarga Tauhid pindah dari New York ke Texas yang merupakan tempat tinggal asli mereka. Kepala keluarga, Tauhidul Islam, bekerja di pusat teknologi informasi. Sedangkan Iron Islam adalah seorang ibu rumah tangga yang tugas utamanya adalah menjaga anak-anaknya dan rumah. Altafun Nesa, nenek dari anak-anak, baru saja berkunjung dari Bangladesh dan rencananya akan pulang kembali ke Bangladesh bulan depan. Namun sayangnya karena pembatasan, karena pandemi virus corona, rencana perjalanannya dibatalkan. Farhan Tauhid adalah mantan mahasiswa yang mengambil kelas ilmu komputer di University of Texas di Austin. Dia putus sekolah setelah berbicara tentang kesehatan mentalnya dengan teman sekamarnya di kampus. Dan dia mengatakan dalam catatan terakhirnya bahwa dia diusir dari kampus. Tetapi menurut juru bicara dari University of Texas di Austin, mereka mengatakan bahwa Farhan Tauhid secara sukarela mengundurkan diri dari sekolah pada bulan Januari tahun ini. Dan bahwa kontrak asramanya dibatalkan setelah dia mengundurkan diri. Jadi jelas ada beberapa info yang bertentangan antara catatan terakhir Farhan Tauhid dan juru bicara dari kampus itu sendiri. Sedangkan Tanvir Tauhid, kakak laki-laki Farhan, mereka kuliah di universitas yang sama. Tetapi tidak jelas apakah mereka putus kuliah bersama atau dia yang duluan drop out ataukah sebaliknya Farhan yang lebih dulu meninggalkannya. Sementara Fabrin Tauhid, saudara kembar Farhan, adik Tanvir, mendapatkan beasiswa di New York University setelah menerima Fulbright Scholarship Award. Dari luar
Ini adalah keluarga yang sempurna yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun akan berakhir dengan cara yang begitu tragis. Polisi mengatakan Farhan Tauhid menautkan catatan akhir hidupnya yang panjang di Instagramnya. Di dalamnya dia menulis, "Hai semuanya, saya mengambil nyawa saya sendiri dan saya menghabisi keluarga saya." Dia melanjutkan dengan berbicara tentang bagaimana dia telah berjuang melawan depresi sejak kelas 9. Dalam catatan kematiannya, Farhan Tauhid mengatakan bahwa pada Februari tahun ini, kakak laki-lakinya yang juga sedang berjuang melawan depresi membuat proposisi. Dia menulis bahwa saudaranya berkata, "Jika kita tidak dapat memperbaiki semuanya dalam setahun, kita akan mengakhiri hidup kita sendiri dan keluarga kita." Rencananya sederhana. Kami mendapatkan 2 senjata. Saya mengambil satu dan menghabisi nyawa saudara kembar perempuan saya dan nenek saya. Sementara saudara laki-laki saya menghabisi orang tua kami, kemudian kami keluar sendiri. Tetangga melaporkan tidak mendengar suara letusan, sehingga polisi tidak pernah khawatir dengan adanya senjata di daerah itu sejauh ini. Tidak ada penjelasan selain depresinya yang disebutkan mengapa Farhan Tauhid diduga memutuskan untuk melaksanakan rencana tersebut. "Jika saya mengakhiri hidup saya saja, mereka akan sengsara," tulisnya. "Saya cinta keluarga saya benar-benar melakukannya, dan itulah tepatnya mengapa saya memutuskan untuk menghabisi mereka." Polisi Allen mengatakan mereka tidak memiliki interaksi sebelumnya dengan keluarga yang akan memberikan indikasi bahwa tragedi seperti itu bisa terjadi. Sebelum mengakhiri hidupnya, Farhan menulis surat setebal 12 halaman di Google Docs. Dia memposting tautan itu ke akun Instagramnya yang telah dinonaktifkan. "Hai semuanya," surat itu dimulai, "saya mengakhiri hidup saya sendiri dan keluarga saya." Dalam surat tersebut, Farhan mengungkapkan bahwa dirinya dan Tanvir mengalami depresi. Adik laki-laki itu menulis, "Izinkan saya menjelaskannya. Siapapun yang mengenal saya tahu bahwa saya beroperasi dengan logika murni," lanjut Farhan. "Setiap keputusan yang saya buat didasarkan pada daftar pro kontra, termasuk menghabisi keluarga saya." Berdasarkan surat tersebut, Farhan dan Tanvir adalah penggemar serial televisi sitcom mockumentary The Office yang ditayangkan di NBC dari 24 Maret 2005 hingga 16 Maret 2013. Farhan menyebutnya sebagai acara pertama dan terpenting yang mereka tonton dan salah satu dari 4 masalah yang sangat penting yang dia temui sepanjang hidupnya. Ternyata Farhan ada hubungannya dengan karakter bernama Andrew Baines Andy Bernard. Bagi Farhan, karakter Ed Helms mendapatkan akhir terburuk dari grup karena tidak ada yang mendukungnya ketika dia kehilangan pekerjaannya. Remaja Bangladesh itu menulis bahwa karakter itu memiliki masalah manajemen kemarahan dan dia adalah penjilat tapi tumbuh menjadi seseorang yang benar-benar peduli dan tulus. Bagi Farhan, The Office seharusnya berakhir ketika karakter Steve Carell, Michael Scott pergi karena akhirnya berantakan. "Kita pantau terus sampai 21 Februari 2021, tulis Farhan. "Itu adalah hari ketika kakak laki-laki saya datang ke kamar saya dengan sebuah proposisi. Jika kita tidak dapat memperbaiki semuanya dalam setahun, kita akan mengakhiri hidup kita sendiri dan keluarga kita." Dari 1 tahun, kedua saudara itu mengubah waktu tunggu menjadi 1 bulan. Dia juga menyebutkan dalam surat itu bahwa dia memiliki lebih banyak untuk dikatakan. "Tapi hey, hidup ini singkat. Kami akhirnya menyadari bahwa kami hanya menunggu waktu kami," tulis Farhan. "Menunggu 1 tahun terlalu lama, kenapa tidak menunggu sebulan?" Pada sore hari tanggal 29 Maret 2021, Departemen Kepolisian Allen mengkonfirmasi bahwa Tanvir dapat membeli senjata secara legal baru-baru ini. Farhan menulis bahwa sangat mudah bagi saudaranya untuk membeli senjata dan tindakan pengendalian senjata di Amerika adalah sebuah lelucon. Cukup jelas bahwa pernyataannya cukup emosional sebelum dia meninggal dalam usia semuda itu dan tidak berpendidikan. Dia tidak mengerti bahwa setiap negara bagian memiliki persyaratannya sendiri. Untuk siapa dan bagaimana Anda dapat membeli senjata?
Tapi karena dia tinggal di Texas, saya yakin cukup mudah untuk mendapatkannya di sana. Jika Anda lulus pemeriksaan latar belakang dan cukup umur dan Anda mengisi semua dokumen yang diperlukan. Farhan menjelaskan, saya akan mengatakan satu-satunya bagian yang sulit dari rencana itu adalah mendapatkan senjata. Tapi itu bohong. Yang harus dilakukan saudara laki-laki saya adalah pergi ke toko senjata, mengatakan sesuatu tentang menginginkan senjata untuk pertahanan rumah, menandatangani beberapa formulir, dan hanya itu. Ada pertanyaan yang menanyakan apakah dia memiliki penyakit mental, tapi dia bisa berbohong, bukan? Dia hanya mengatakan tidak. Mereka tidak memiliki bukti, atau apakah dia sedang minum obat? Terima kasih telah membuat prosesnya begitu mudah. Tidak peduli apa yang saya lakukan, saya tidak bisa bahagia. Aku Farhan. Pada Januari 2021, ia mengundurkan diri dari University of Texas di Austin, di mana dia belajar ilmu komputer dan menyebutkan depresi sebagai alasan mengapa ia terpaksa putus sekolah. Saya mengalami depresi sejak kelas 9 tahun 2016, tulis Farhan. Bukan depresi, saya gagal tes depresi saya. Yang dikatakan semua orang lebih seperti, saya hanya melukai diri sendiri 2 kali hari ini. Itu lebih baik dari biasanya. Dan seorang teman Farhan dari sekolah saya kira menyebutkan bahwa itu bukan pertama kalinya dia menemukan Farhan memotong dirinya sendiri ketika dia masih hidup. Dia mengatakan bahwa Farhan diketahui menggunakan benda tajam saat di sekolah untuk melukai dirinya sendiri secara teratur. Rupanya Farhan memang memberitahu ayahnya tentang kondisinya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia diobati dengan Desvenla vaccines, serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors atau SNRIs yang digunakan untuk mengobati depresi. Suatu kali saya memberitahu ayah saya bahwa dia bekerja keras untuk mencoba membantu, Farhan menceritakan. Akhirnya saya dilemparkan ke beberapa camp kesehatan mental remaja di mana saya akhirnya didiagnosis dan mendapatkan pengobatan. 25 mg Desvenla vaccines jika Anda penasaran, yang tampaknya membantu. Mereka juga memberi saya mekanisme coping. Di sisi lain, Farhan mengakui bahwa kondisi Tanvir jauh lebih buruk daripada dirinya. Mengacu pada kakak laki-lakinya, Farhan menulis, pria itu jenius tetapi terlalu tertekan dan secara sosial ingin melakukan apapun dengannya. Namun tidak cukup egois, kata Farhan tentang keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Ada keluarga saya, satu-satunya alasan saya memaksa diri untuk hidup selama 19 tahun. Saya tahu saya mengatakan saya beroperasi dengan logika, tetapi satu-satunya aspek emosional dalam hidup saya adalah satu-satunya alasan saya di sini. Saya cinta keluarga saya benar-benar melakukannya, dan itulah tepatnya mengapa saya memutuskan untuk menghabisi mereka. Jika saya hanya mengakhiri hidup saya saja, mereka akan sengsara, lanjut Farhan. Mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka dengan perasaan bersalah, putus asa, dan banyak kata sifat lain yang berarti sedih. Bahkan setelah mereka melupakannya, itu akan menjadi aspek permanen dari kehidupan mereka. Alih-alih harus berurusan dengan akibat kematian saya hanya bisa membantu mereka dengan membawa mereka bersama saya. Tak satu pun dari kita harus merasa sedih lagi. Di suatu tempat dalam surat itu, Farhan mengatakan bahwa dia sedang mencari kampanye yang kurang berhasil untuk disumbangkan di GoFundMe. Namun, situs web hanya mempromosikan penyebab yang mempunyai penghasilan teratas. Sergeant Felty mengatakan, surat yang ditulis Farhan berpusat pada 4 poin dasar. Yang pertama adalah bahwa Farhan telah melukai dirinya sendiri sejak kelas 9 dan berjuang dengan depresi. Ternyata akhir-akhir ini dia semakin sering melukai dirinya sendiri. Poin kedua, Farhan mengatakan bahwa dia telah mencoba mencari pengobatan untuk depresi dengan pergi ke terapi dan minum obat. Tetapi itu tidak efektif dalam mengatasi masalah kesehatan mentalnya. Dia mengatakan dia memutuskan bahwa satu-satunya alasan keberadaannya di dunia adalah kebahagiaan. Dan jika itu tidak ada, dia tidak percaya ada alasan untuk terus hidup. Poin ketiga, Farhan mengungkapkan rasa frustrasinya dengan berakhirnya serial televisi hit The Office. Dia sangat kecewa dengan bagaimana seri itu berakhir.
kata Velty. Itu tidak berakhir seperti yang dia inginkan dan dia memberikan beberapa saran tentang bagaimana itu bisa berakhir dengan lebih baik. Terakhir, pada poin keempat, Farhan bercerita tentang betapa mudahnya kakaknya mendapatkan senjata untuk melakukan perbuatan tersebut meski dirinya sendiri sedang dalam pengobatan. Velty mengatakan dia yakin Farhan meninggalkan catatan itu karena dia ingin didengar. Polisi mengatakan mereka terus menyelidiki kasus tersebut. Banyak kasus seperti ini terjadi karena orang-orang merasa anggota keluarga mereka tidak akan bisa hidup tanpa mereka. Tetapi jelas bahwa kita memiliki masalah kesehatan mental yang besar yang menyebabkan orang-orang keluar dan menghabisi orang lain dengan senjata karena mereka merasa tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Saya tidak akan membahas alasan mengapa saya percaya semua ini terjadi karena saya tidak ingin berpolitik atau berbicara tentang masalah sosiologis yang kita miliki di negara kita saat ini. Tetapi saya cukup yakin kita semua tahu bahwa kita memiliki masalah yang perlu diperbaiki sesegera mungkin dalam hal apapun. Let me know your thought down below in the comment sections. As always, thank you for watching. I really do appreciate all the support. And until next time, stay safe out there. Bye bye.